Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dini waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Ekonomi Sektor Publik akan mencoba mempresentasikan hasil dari PowerPoint yang telah kami susun kelompok 1. Selanjutnya adapun PowerPoint ini kami susun guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Sektor Publik. Nah, sebelumnya yang kami hormati Ibu Erwina Kartika Devi selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ekonomi Sektor Publik. Baiklah teman-teman, di sini sebelumnya saya dan rekan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rosnawati, NIM ES 2010-24, Prodi Ekonomi Syariah, dan teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma, jurusan Ekonomi Syariah semester 6B, NIM 2010-25. Baiklah teman-teman, di sini kami akan menjelaskan sedikit materi terkait dengan sektor publik. Baiklah, pertama di sini kita masuk ke dalam pengertian sektor publik. Nah, apa sih pengertian sektor publik itu? Sektor publik merupakan sektor yang menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat. Dalam ilmu ekonomi, sektor publik menghasilkan produk jasa berupa layanan publik dan produk barang berupa barang publik. Nah, keberadaan sektor publik merupakan bagian dari pemenuhan hak publik ataupun teori dan metode akuntansi di mana digunakan untuk dalam proses penyelenggaraan sektor publik, di mana komposisi ataupun sektor publik berbeda antara negara, tetapi umumnya mencakup bidang militer, kepolisian, dan transportasi, di mana umum, pendidikan, dan kesehatan. Sektor publik umumnya menyangkut lembaga pemerintahan dan badan usaha milik negara ataupun BUMN. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pengadaan barang dan jasa sektor publik. Nah, di sini yang pertama ada definisi pengadaan barang dan jasa. Apa sih definisi dari pengadaan barang dan jasa itu? Nah, menurut bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Perpres 16 tahun 2018 disebutkan bahwa pengadaan barang ataupun jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian, lembaga maupun satuan kerja, perangkat daerah ataupun instansi lainnya, yang mana prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang ataupun jasa. Kegiatan pengadaan barang ataupun jasa ini dibiayai dengan APBN ataupun APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang atau jasa. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang tujuan pengadaan, di mana barang dan jasa mengadakan ataupun barang atau jasa. Nah, pemerintah mempunyai peran ataupun penting dalam mensukseskan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Nah, baik pusat maupun daerah. Adapun tujuan dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018, yaitu 1. Menghasilkan barang ataupun jasa yang tepat di setiap uang yang dibelanjakan diukur ataupun di aspek kualitas, di mana jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyediaannya. Yang kedua, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang kelima, mendukung pelaksanaan penelitian dan manfaat barang dan jasa hasil penelitian. Yang keenam, meningkatkan kesetaraan industri, ataupun yang ketujuh, mendorong pemerataan ekonomi. Yang kedelapan, mendorong pengadaan berkelanjutan.
Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis pekerjaan barang dan jasa. Apa saja sih jenis pekerjaan barang dan jasa? Di sini terdapat 4. Yang pertama, di sini ada barang. Barang merupakan kebutuhan akan benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak. Contohnya seperti apa? Mungkin seperti pengadaan buku sekolah, pengadaan AC, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, jenis barang dan jasa di sini ada pekerjaan konstruksi. Apa itu? Merupakan keseluruhan atau sebagian kegiatan konstruksi yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Contohnya seperti pekerjaan bangunan gedung dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke dalam jasa konsultasi, yaitu suatu jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Contohnya seperti jasa konsultansi di bidang pekerjaan konstruksi dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu jenis pekerjaan barang dan jasa lainnya. Di sini jasa ini kebalikan dari jasa non konsultansi, merupakan jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contohnya pengadaan jasa boga dan lain sebagainya. Baik, sebelumnya terima kasih. Sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa, di mana satu, pengadaan barang ataupun jasa pemerintah menerapkan prinsip-prinsip dasar merupakan hal yang mendasar yang harus menjadi acuan ataupun pedoman dan harus dijalankan dalam pengadaan barang dan jasa, di mana berdasarkan nomor 16 tahun 2018 mengadakan barang dan jasa, pemerintah menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, efektif dalam mengadakan barang ataupun jasa harus didasarkan pada kebutuhan yang telah ditetapkan, yang diinginkan ataupun dicapai, dan dapat memberikan manfaat yang tinggi sebenar-benarnya dengan sasaran yang dimaksud. Yang kedua, transparansi, di mana menyampaikan semua dan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk syarat teknis, terus itu pengadaan tata cara, evaluasi ataupun penetapan calon ataupun penyediaan barang. Yang ketiga, bersaing, di mana memberikan kesempatan kepada semua penyediaan barang dan jasa yang setara barang dan jasa berdasarkan etika ataupun normal mengadakan yang berlaku ataupun tidak terjadinya kecurangan praktek KKN. Yang keempat, adil dan tidak memberikan pemberlakuan yang sama bagi semua calon penyediaan barang dan jasa berminat untuk mengikuti pengadaan, di mana barang dan jasa tidak mengaruh untuk memberikan keuntungan kepada pihak ataupun dengan cara ataupun dengan alasan. Yang selanjutnya itu akuntabel, di mana bertanggung jawab melaksanakan pengadaan barang kepada pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika normal, ketentuan ataupun peraturan perundang-undang yang berlaku, dalam artian bahwa pengadaan barang dan jasa harus mencapai sasaran baik secara fisik maupun keuntungan serta manfaat atas pengadaan tersebut. Baiklah, di sini selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang ataupun jasa. Nah, di sini pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa itu ada 6 pihak. Yang pertama di sini ada pengguna anggaran atau juga yang disebut dengan PA. PA ini merupakan pejabat pemegang kewenangan anggaran kementerian ataupun lembaga satuan perangkat daerah. Nah, pihak yang kedua di sini ada kuasa pengguna anggaran atau yang disebut dengan KPA. Nah, pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN ataupun ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan APBD. Selanjutnya, pihak yang ketiga di sini ada pejabat pembuat komitmen ataupun PKK. Nah, di sini PKK merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang ataupun jasa. Atas dasar itulah PPK bertugas dan memiliki wewenang untuk menyusun spesifikasi teknis barang dan jasa yang akan diprogramkan.
selanjutnya saya akan melanjutkan dari 6 poin tadi, di mana saya melanjutkan nomor 4 itu unit kerja pengadaan barang dan jasa, di mana unit kerja pengadaan barang dan jasa UKPBJ ataupun adalah unit kerja organisasi di mana pemerintah di kementerian ataupun lembaga pemerintahan daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang dan jasa diisi oleh pejabat pengadaan dengan status pegawai negeri ataupun kita kenal adalah PNS yang merupakan profesional yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Yang kelima itu adalah pejabat pengadaan, di mana pejabat pengadaan adalah pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, bertujuan langsung untuk profesi. Yang keenam, penyediaan barang dan jasa. Penyediaan barang dan jasa adalah badan usaha atau orang yang peseorangan yang menyediakan barang dan pekerjaan jasa konsultasi jasa. Baiklah, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam barang dan jasa sektor publik. Nah, yang pertama di sini ada pengertian barang dan jasa sektor publik. Pengertian barang dan jasa sektor publik merupakan barang yang penggunaannya terkait dengan kepentingan masyarakat banyak, baik secara berkelompok maupun secara umum. Sedangkan barang ataupun jasa private merupakan barang yang hanya digunakan secara individual atau kelompok tertentu. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang contoh barang publik, di mana diantaranya adalah cahaya, matahari, papan mata ataupun jalan, lampu lalu lintas ataupun pertahanan nasional, pemerintah dan sebagainya. Selanjutnya contoh jasa publik. Contoh jasa publik di sini diantaranya jasa pendidikan, jasa pemeliharaan kesehatan, jasa penyelenggaraan transportasi hingga jasa pengurus pensiun. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan sektor publik, di mana di sini kelebihan dan kekurangan sektor publik dalam ekonomi campuran ataupun sektor swasta dan publik sama-sama terhadap alokasi sumber daya masing-masing memiliki peran dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan sektor publik. Yang pertama, menyediakan barang publik dikarenakan tidak pada laba ataupun pemerintahan menyediakan dengan harga pantas biasanya untuk subsidinya. Yang selanjutnya itu peran dan menjaga stabilitas, di mana perekonomian pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan ataupun peraturan penting untuk mendukung perekonomian, itu bisa dalam bentuk kebijakan moneter, fiskal ataupun kebijakan sisi penawaran. Selanjutnya itu memastikan persaingan, di mana yang adil ataupun konsumen. Pemerintah mengeluarkan sejumlah aturan seperti undang-undang anti monopoli, perlindungan untuk memastikan persaingan yang adil dan tidak merugikan konsumen. Baik, selanjutnya kekurangan sektor publik. Di sini disebutkan ada 3 kekurangan dari sektor publik. Yang pertama apa? Di sini disebutkan bahwa kekurangan sektor publik itu cenderung kurang efisien karena tidak adanya persaingan membuat penyediaan barang publik sering tidak efisien dan berkualitas rendah. Selanjutnya yang kedua ada campur tangan politik dalam bisnis swasta. Nah, pemerintah sering mengeluarkan aturan yang memihak ke badan usaha milik negara ataupun BUMN. Selanjutnya yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang rumit membuat sejumlah proses perizinan lambat, itu sering menyulitkan bisnis, misalnya untuk berinvestasi dan lain sebagainya. Selanjutnya materi terakhir yaitu tentang organisasi sektor publik, di mana pengertian organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dalam penyediaan barang ataupun jasa serta pelayanan pihak yang dibayar melalui pajak maupun pendapatan negara lainnya yang diatur dengan hukum. Selanjutnya karakteristik organisasi sektor publik. Yang pertama di sini ada tidak mencari keuntungan dalam bentuk finansial. Yang kedua, bersifat mandiri. Yang ketiga, karakteristik organisasi sektor publik ini memiliki batasan dalam organisasi dan tidak mempunyai kepemilikan dalam bentuk saham. Selanjutnya karakteristik sektor publik
publik di sini dimiliki secara kolektif oleh pihak, memiliki arah tujuan yang jelas, pengambilan kebijakan serta keputusan didasarkan pada konsensus, mempunyai pola dalam pertanggungjawaban, mempunyai sumber pembiayaan yang tersusun, serta memiliki aktivitas yang terencana untuk pelayanan publik. Contohnya dari organisasi sektor publik adalah sebagai berikut. Lembaga pemerintahan, contoh kantor pajak ataupun kantor polisi. Yang kedua, organisasi kesehatan, contohnya rumah sakit. Organisasi sosial, contohnya panti asuhan. Dan pendidikan, contohnya sekolah ataupun universitas. Selanjutnya, organisasi agama, contohnya Komas ataupun keagamaan dan organisasi di tempat ibadah. Selanjutnya yayasan, contoh yayasan pesantren. Nah, selanjutnya jadi pada dasarnya organisasi sektor publik adalah organisasi yang berfokus pada pelayanan publik tanpa mengharapkan keuntungan. Nah, organisasi-organisasi ini pun tidak dimiliki dalam bentuk saham serta keputusan yang diambil berdasarkan konsensus. Ada banyak contoh organisasi sektor publik yang dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari, contohnya sekolah, kantor polisi, dan lain sebagainya. Baik, itulah hanya materi yang dapat kami sampaikan berdua, dan terima kasih kepada penonton dan semuanya, dan terima kasih izin kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Erwinda Ketika Devi, ME selakunya, dan teman-teman yang saya sayangi dan banggakan. Di sini kami telah menjelaskan tentang sektor publik. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.